muliakan, dampak daripada virus corona ini melampaui laju pikiran saya dan penyampaian saya. Apa yang terjadi? Dulu 2016, 2015, 2017 selalu saya sampaikan. 2018, 2019 kata saya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akhir zaman nanti akan terjadi di mana ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terhalang. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hanyalah Allah tempat kita menyampaikan segala apa yang kita rasa dan kita dapatkan. Ujian yang Allah berikan sangatlah banyak, berlapis, bertubi-tubi, makin lama makin berat. Kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sejujurnya dari lubuk hati kita bahwa segala ujian yang Allah berikan belum berbanding apa-apa dibandingkan dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Benar apa tidak? Maka sepantasnya kita mengucapkan kalimat berikut ini, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian mari kita sampaikan pula salawat beserta salam kita untuk Habibillah Rasulul Mustafa Sayyidina Al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, bagi saya menyampaikan hadis-hadis tentang akhir zaman, menyampaikan tentang agenda-agenda fitnah dan huru-hara akhir zaman, untuk kondisi sekarang ini malah jujur, wahai bapak ibu yang kami muliakan, berdebar-debar. Sebab sebenarnya saya tidak menginginkan itu terjadi, walaupun saya menyampaikannya. Saya tidak suka kalau itu akan saya temukan zamannya, padahal saya selalu menyampaikannya. Tetapi fakta memaksa saya harus menyaksikan dan menerima bahwa ternyata memang di zaman saya, di zaman bapak ibu hiduplah kita menyaksikan ahadithul fitan fi akhir zaman, hadis-hadis petaka, bencana dan fitnah di akhir zaman. Bapak ibu yang kami muliakan, ketika seorang yang paling sombong merasa sudah memiliki, menguasai segala-galanya, berkata tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Saat dia selesai mengatakan itu, 1 minggu saja jaraknya, Republik Rakyat Tiongkok daratan diguncang oleh petaka munculnya novel corona baru yang disebut oleh WHO dengan COVID-19. Dan tidak tanggung-tanggung, sifatnya bukan lokal,
tidak hanya sebatas epidemi. WHO resmi mengatakan novel corona baru ini atau COVID-19 ini sudah menjadi pandemi. Artinya seluruh dunia sudah digerogoti olehnya dan menimbulkan kepada petaka kemanusiaan yang tidak kecil. Yang hilang bukan hanya nyawa yang tak terbilang, yang terkena bukannya jumlah yang hampir saja tak terhitung, tetapi menghancurkan sendi-sendi ekonomi seluruh negeri dan negara, menghancurkan segala harapan-harapan manusia. Hari ini wahai kaum muslimin di Wuhan dan beberapa kota lainnya di Republik Rakyat Tiongkok, daratan sana, orang-orang sudah mulai menjatuhkan diri-diri mereka dari gedung-gedung yang tinggi karena putus asa, mati karena makanan sudah tidak ada. Kalaupun ada yang mengantarkan ke rumah, mereka harus membelinya dengan harga yang sangat mahal, tidak masuk akal, itu pun sudah hampir membusuk. Kalau mereka keluar, maka kondisi mereka keluar sekarang sudah memakai payung, yang payung itu tepiannya menggunakan plastik. Semacam di bumi mana mereka berada sekarang. Dan itu bukan hanya Cina. Mereka meninggalkan hewan ternak yang mereka ternakkan, sapi, kambing, bebek, ayam, apapun ternak yang mereka ternak dalam jumlah yang besar-besaran, seluruhnya mati dan menjadi bangkai sebab mereka dilarang keluar. Kita tahu bagaimana apartemen-apartemen mereka dikunci oleh pemerintah di luar, dilas sehingga mereka tidak bisa bergerak, mati seluruhnya. Dikirimkanlah 40 kontainer. Satu kontainer itu dapat menampung 5 ton bangkai-bangkai binatang untuk dibakar dalam suhu 800 derajat Celcius. Kaum muslimin yang kami muliakan, harapan mereka adalah pertanian. Ternyata pertanian mereka diserang juga oleh hama. Hama ini adalah hama yang sangat ganas kaum muslimin. Ini adalah hama terganas yang pernah ada, yaitu miliaran belalang raksasa dari belalang gurun yang datang ke daratan Cina. Sebelumnya belalang ini telah menyatroni Arab, Pakistan, India, sekarang sudah masuk di Cina. Kemampuan belalang ini memakan makanan daripada pertanian yang ada di Cina sana. Satu hari stok yang dihabiskan oleh belalang ini setara dengan 35.000 makanan manusia. Ini yang mereka habiskan per hari. Menurut PBB, hama belalang ini bulan April nanti sudah menjadi 500 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Dan belalang ini akan melakukan perjalanan menghabisi negara-negara. Kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin ini belalang akan menjadi dahsyat ke depan melebihi daripada corona. Belalang ini menggigit manusia. Ibarat Allah yang kami muliakan, belum lagi selesai dengan belalang, ratusan hektar lahan tanah pertanian dan perkebunan Cina juga habis dimakan oleh hama ulat bulu. Karena penyeimbangnya telah dimakan terlebih dahulu bukan oleh belalang, oleh manusia. Semuanya dimakannya, sehingga terjadilah ketidakseimbangan kehidupan ekosistem ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, belum cukup itu, datang lagi petaka berlapis dan berlapis. Ibarat Allah yang kami muliakan, dahsyat betul. Dan ini bukan hanya Cina. Sekarang negeri kedua yang terberat ujian COVID-19 ini adalah Italia. Satu negara lockdown. Tidak ada yang boleh melaksanakan aktivitas kecuali yang emergency boleh keluar. Sebentar lagi akan ditutup seluruhnya. Penerbangan sudah ditutup, transportasi sangat dibatasi, ya. Acara-acara sudah tidak dibolehkan, maka pabrik-pabrik tutup, sebagaimana terjadi di Cina. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, secara ekonomi Cina sudah ada pada garis bawah yang bisa dimaafkan. Boleh dikatakan untuk memulihkan ekonomi Cina ke depan butuh waktu puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun lagi ke depan.
Cina dianggap berakhir. Italia menyusul. Korea Selatan yang dianggap paling canggih dan maju juga sekarang sedang sekarat. Jepang yang begitu kokohnya juga sudah mulai kelimpungan dan pusing sekali mencari bagaimana solusi bebas daripada corona. Negara adidaya yang paling hebat, Amerika Serikat, sudah mulai pening dan mengalami krisis yang berat juga. Ibarat Allah yang memuliakan. Sekarang sudah lebih 110 negara yang terinfeksi oleh COVID-19 ini. Kita umat Islam bagaimana? Indonesia nggak kena. Dulu Indonesia agak sedikit merasa sombong. Indonesia tidak akan mungkin. Karena orang Indonesia kuat-kuat. Indonesia tidak mungkin. Karena kita hebat-hebat. Sekarang loncatan yang terserang oleh COVID-19 ini begitu cepatnya melaju. Dan sementara kita punya kebiasaan. Kebiasaan ini ditegur oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Sebaiknya sementara kebiasaan ini kita hindari dulu sementara. Apa kebiasaan kita? Kita kalau ketemu pasti bersalam-salaman. Kita kalau ketemu pasti berpeluk-pelukan. Cipika-cipiki. Kita begitu akrab, ya. Dan beliau menganjurkan untuk sementara tinggalkan dulu. Beberapa aktivitas mulai dihentikan. Car Free Day juga dihentikan. Acaranya dihentikan. Acara massal yang sifatnya ini dihentikan. Singapura malah muftinya memfatwakan kemarin Jumatan sudah nggak boleh, diganti dengan zuhur masing-masing di rumah. Arab Saudi, Mekah, Madinah, wahai kaum muslimin, kita sudah sama-sama tahu bagaimana pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk sholat Jumat tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan itu pun jarak mereka harus jauh-jauh. Apa ini? Petaka demi petaka melindas seluruh negara di muka bumi. Saya rasa Indonesia ini termasuk rapuh, wahai Bapak Ibu. Saya tak tahu bagaimana kalau ini menjadi epidemi pula di Indonesia. Sebab kita sangat-sangat rapuh. Apabila memang sudah dilarang, orang dari Korea Selatan datang, kemudian dilarang dari Italia datang, dari Iran datang, tapi orang Cinanya tidak dilarang, masuk terus. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk kita bisa menghadang lajunya pertumbuhan orang-orang yang terinfeksi di Indonesia. Ala kulli hal, hasbunallah memang. Bagi kita yang memang mati-matilah, kan begitu kan? Kita mati menuju surga insyaallah. Ada kehidupan kedua yang kita harapkan. Lagi pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati karena penyakit menular, maka matinya syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ya ada yang kita harapkan, tapi tidaklah pula kita boleh konyol. Kita harus tetap jaga-jaga, hati-hati. Segala rambu-rambu kita pelihara baik-baik, ya. Kita tidak mau konyol. Kaum muslimin, kalau memang kita harus menghindari dulu apa-apa yang patut dihindari, kita hindari. Ada benteng-benteng dalam agama diajarkan pada kita, dan tapi benteng-benteng itu tetap kita jalankan. Namun standar kesehatan yang diumumkan oleh WHO juga selayaknya kita jaga. Wahai hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dampak daripada virus corona ini melampaui laju pikiran saya dan penyampaian saya. Apa yang terjadi? Dulu 2016, 2015, 2017 selalu saya sampaikan. 2018, 2019 kata saya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akhir zaman nanti akan terjadi di mana ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terhalang. Semula saya sampaikan akan terjadi kekisruhan hebat di tubuh keluarga kerajaan, di mana mereka akan saling baku hantam memperebutkan kekuasaan ketika seorang pemimpin dan penguasa mereka meninggal dunia. 3 orang putra akan saling bergaduh. Saya sampaikan yang punya potensi bergaduh itu dan sekarang lagi perang dingin adalah 3 orang pangeran ini, yaitu Pangeran Mut'im bin Abdullah, Pangeran Muhammad bin Salman, Pangeran Khalid bin Talal. Saya sampaikan itu kaum muslimin. Ini kalau sudah ribut di dalam, maka tak mungkin mereka akan menyambut dan menerima tamu-tamu Allah yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena ribut, perang. Bagaimana negara yang sedang perang mengizinkan orang masuk, keamanan mereka tidak terjaga? Ternyata bukan itu penyebab awalnya. Dan sekarang kita sudah menyaksikan penyebab awalnya adalah menyebarnya penyakit yang tak bisa dikendalikan.
tak nampak, tak tahu kita siapa-siapa yang terkena. Sekarang di Mekah sendiri sudah terinfeksi beberapa manusia di sana. Satu kota Qatif sudah di lockdown, dan memang isinya hampir mayoritas orang Syiah semua. Di Riyadh, di Jeddah sudah mewabah penyakit ini, wahai kaum muslimin. Kalau Uni Emirat Arab lebih dulu daripada Arab Saudi. Kuwait, Bahrain juga sudah terkena terlebih dahulu. Kaum muslimin yang kemuliaan ini berdampak dilarangnya jamaah melaksanakan ibadah umrah. Maka lumpuhlah penerbangan mereka, lumpuhlah transportasi darat mereka, lumpuhlah hotel-hotel mereka, lumpuhlah toko-toko mereka, lumpuhlah restoran mereka, lumpuhlah catering mereka, lumpuhlah seluruh aktivitas mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, sementara Arabku, penghasil minyak terbesar di Arab Saudi, hancur September 2019 karena dibom. Maka sumber andalan mereka berikutnya adalah pariwisata. Pariwisata mereka tutup. Maka keributan dan ketegangan ini terjadi kaum muslimin. Apalagi nanti, ini sekarang sudah 20 pangeran ditangkap-tangkapi, ya. Beberapa menteri ditangkap, jenderal ditangkap, bahkan orang termulia nomor 2 setelah Raja Salman, adik kandung Raja Salman sendiri juga disikat oleh Muhammad bin Salman. Ibarat Allah, ini kegaduhan demi kegaduhan, kepanikan demi kepanikan. Maka berikutnya agenda-agenda yang akan terjadi sesuai dengan urut-urutan hadis akhir zaman, dan kita wajib menyikapinya, akan saya sampaikan sebentar lagi. Apalagi yang akan terjadi? Apalagi yang akan terjadi? Saya sampaikan apa antisipasi kita. Sekedar untuk menghadapi antisipasi corona ini apa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, satu, jangan bermaksiat. Maksiat adalah pintu petaka dan bencana. 2, taubat nasuhalah dari maksiat yang sudah ada. 3, semua yang Allah wajibkan, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kerjakan. Ini kalau mau selamat. Karena kata Rasulullah, antara Ramadan ke Ramadan adalah benteng pelindung dan penghapus dosa. Antara Jumat ke Jumat, asal Jumatan ya, asal kita Jumatan, asal kita Ramadanan dengan benar dan betul. Antara Jumat ke Jumat adalah benteng pelindung dan penghapus dosa. Antara sholat ke sholat adalah benteng pelindung dan penghapus dosa. Antara wudhu ke wudhu adalah benteng penghapus dosa dan pelindung kita. Coba lihat, lalu antara aktivitas kepada aktivitas, setiap aktivitas kita disuruh baca doa. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, naik pesawat baca doa, naik mobil baca doa, masuk pasar baca doa, keluar pasar baca doa, pakai baju baca doa, bercermin pun baca doa. Ya, apapun kita lakukan suruh baca doa. Itu adalah doa pelindung dan pelapis. Doa pelindung dan pelapis. Sekali lagi, ikhtiar zahir tetap kita kerjakan, tapi yang batin inilah sebenarnya pelindung. Baca itu kaum muslimin. Kemudian ada satu lagi, di tengah-tengah maraknya petaka ini, saya harap kaum muslimin apakah secara berjamaah atau nanti sendiri di rumah, di mana saja berada, ikuti hadis Nabi berikut. Apa sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Ala unabbiukum bi'amalin, maukah kalian aku ajarkan dengan satu amalan? Ala unabbiukum bi'amalin ma nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya. Apabila amalan ini dia lakukan, apapun petaka yang sedang menimpa mereka, seberat apapun bencana alam, musibah, kegaduhan, keributan dan apapun bentuknya di dunia ini, kata Rasulullah, Allah akan hilangkan. Illa furija'nu, kalau diamalkan illa furija'nu, melainkan dia akan diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah. Mau nggak kalian ajarkan amalannya, kata Rasul kepada para sahabat. Qalu bala. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Nabi berkata, doa Zunnun, yang halus kalian lakukanlah doanya Zunnun. Zunnun membaca ini ketika beliau ada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu saya bertanya pada Bapak Ibu, di dalam perut ikan itu bisa makan minum tidak Zunnun? Kemana mau dicari makanan? Kalau di Wuhan masih ada yang bisa di delivery.
Walaupun makannya setengah busuk, masih datang. Di dalam perut ikan itu ada nggak oksigen untuk dihirup buat bernafas? Ada tidak? Ada. Tidak? Tidak. Di dalam perut ikan itu cairan yang menyelimuti zunnun ini cairannya beracun apa tidak? Beracun. Tak bisa makan, tak bisa minum, tak ada udara, harusnya mati, Pak. Dan ada di dalam kedalaman perut ikan dan di dalam kedalaman laut yang paling dalam. Tapi ternyata zunnun hidup. Kata Rasulullah, siapa yang membaca amalan zunnun dalam perut ikan, maka semua petaka apa yang dihadapi dalam hidupnya, ini kan udah puncak-puncaknya, nggak ada udara, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada puncak-puncaknya. Kalau kamu melakukan seperti apa dalam zunnun, semua bencana yang sedang kamu hadapi, seberat dan sebesar apapun, illa furija anhu, melainkan pasti Allah akan selamatkan dia. Sebenarnya ini amalan yang saya anjurkan, ya sesuai dengan hadis Nabi, agar dibaca ketika dukhon nanti. Dukhon juga sulit kita bisa mendapatkan udara yang benar, Pak. Ketika dukhon kita nggak ada makanan, lamanya 40 hari 40 malam dukhon itu. Tanda besar kiamat pertama kan dukhon. Ya, tak ada minuman, kemana mau kita cari minum? Jadi amalan yang kita amalkan kita dukhon terjadi adalah amalannya Nabi Yunus atau disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Dhunnun. Ternyata ini simpel, tapi baca, Pak. Wallahi hamba Allah yang bicara ini sudah praktek. Tidak cukup hanya tidak butuh satu malam penuh, Pak, langsung diberikan oleh solusi yang sebelumnya saya tak nampak apa solusinya. Apa doanya, apa amalannya yang dibaca oleh Zunnun. Mari sama-sama kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkaulah yang maha suci dari kesalahan, kekurangan dan dosa-dosa. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini mengaku aku termasuk hambamu yang zalim. Ini dibaca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahi Bapak Ibu, ini pengalaman hidup nyata dari saya. Apa yang dikatakan Rasulullah terjadi. Yang pertama yang saya alami, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika saya dulu dari 2009 sampai 2014 saya aktifnya dakwahnya di Malaysia dulu. Seluruh Malaysia sudah saya obok-obok dalam dakwahnya. Nah, ada pendengki yang melakukan kedengkiannya sehingga saya berurusan dengan pihak kepolisian, dibawa ke kantor kepolisian dan saya dimasukkan penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Seorang pendai dari luar negeri dimasukkan ke penjara karena ada sebuah kedengkian. Tetapi Masya Allah, saya tidak hilang akal. Di dalam penjara saya sibukkan lidah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya baca itu, kemudian saya tidur, terbangun saya, kemudian sholat malam berdoa, kemudian zikir ini sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahukah Bapak Ibu, saya tidak perlu menunggu makanan pagi didatangkan. Nggak perlu menunggu. Kenapa? Entah apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, tiba-tiba seluruh orang penjara itu hormat. Seluruh sipir-sipir penjara hormat, dan saya dibawa keluar dengan cara terhormat. Ya, Masya Allah. Siapa yang mengurus ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, Kamis tanggal 17, Kamis tanggal 16 ya, tahun 2017. Ketika saya dikasuskan dan dibawa ke baris krim. Ingat? Ingat tidak? 2017 heboh. Saya ditangkap dan dibawa ke baris krim. Saya tenang sekali. Kenapa tenang sekali? Saya tahu saya tidak salah. Dan saya tahu Allah tidak meninggalkan saya.
Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janji-janjinya. Udah. Saat semua peluang saya bisa minta tolong pada siapa saya tutup. Saya tidak butuh pertolongan sama siapa, saya minta tolong pada Allah. Saya pasrahkan semuanya pada Allah dan saya mulai membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Saya sibuk di situ. HP berdering-dering saya tidak peduli. Ya, SMS masuk saya tidak peduli. Saya sibuk dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam waktu hanya 1 malam saja setelah saya umumkan sampai besok sudah lebih 200 pengacara terbaik se-Indonesia merapat siap untuk menjadi dan menandatangani. Menjadi itu baru pengacara. Sementara kaum muslimin dari Jabodetabek turun berlapis-lapis ke Bareskrim. Apa kata Bapak Ahmad Mihdan? Ini paling kali pertama saya melihat yang paling menegangkan dan paling menakutkan. Kenapa? Di Bareskrim itu sniper juga disiapkan di mana-mana. Bahkan bukan hanya polisi, Satpol PP juga digerakkan segala macamnya. Ya, orang berlapis-lapis datang, walaupun hujan orang datang, dari Bogor Brebes orang datang, dari Bandung orang datang, dan ini akan datang lagi dari berbagai provinsi. Ada apa ini? Bukan Zulkifli yang hebat, Allah yang gerakkan hamba-hambanya. Karena hamba Allah sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan kayak di Cina enggak ada makanan bunuh diri. Gak ada lagi makanan bunuh diri. Jangan kaum muslimin, ingat ini baik-baik. Kalau memang terjadi lockdown Jakarta, ya, ini Jakarta nih Pak, Bekasi, mau apa kayak pokoknya Jabodetabek. Kalau terjadi demikian keadaannya, lah, apalagi yang penghasilnya hari ini dapat rezeki, hari ini dia bisa belanja. Nah ini yang paling parah Pak. Sementara ini nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Umpama separah itu keadaan Jakarta nanti ke depan, maka jika itu harus terjadi, bawalah anak bini, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasti Pak, Nabi Yunus saja dalam pernikahan nggak tahu harus pergi kemana, udara mana yang akan dihirup, makan mana yang akan dimakan, air mana yang akan diminum. Selesai, Allah jaga dia. Dan waktu Dukhan nanti yang mengamalkan ini, mereka hanya terserang flu dan demam saja, sementara yang lain sudah pada mampus, ya, yang lain sudah pada menderita, tersiksa, sengsara. Kalaupun hidup benar-benar luar biasa, berubah bentuknya karena dahsyatnya serangan Dukhan itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini amalan kita. Ustaz, kalau bosan kita dengan la ilaha illallah bagaimana? Ya boleh ganti-ganti dengan yang lain untuk menyegarkan suasana, istighfar yang lain atau sayyidul istighfar dan sebagainya. Oke? Inilah tentang masalah corona ya. Dan apa yang akan berikutnya terjadi? Kaum muslimin simaklah ini. Berikutnya yang akan kita alami bersama-sama. Semoga Allah lindungi kita. Saya tidak berharap ini terjadi. Sungguh demi Allah, saya tidak suka. Saya yakin perasaan saya dan Bapak Ibu semuanya pasti sama. Yang akan terjadi berikutnya, dan ini akan kita lihat fixnya nanti ada dua jenjang. Jenjang pertama nanti Ramadanan, apakah terhalang juga enggak orang umrohan? Itu kita lihat Ramadanan. Kalau menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya perkiraan 18 bulan. Sejak vaksin ini mulai, sejak COVID-19 ini ada 2-3 Desember, sejak itu dihitung 18 bulan ke depan diperkirakan baru ada vaksinnya. Nah, secara ekonomi dunia sudah tidak mampu lagi memikul dan menstabilkan kondisi keuangan dunia. Tidak akan. Yang akan terjadi dalam waktu dekat, sesuai dengan nubuat hadis Nabi, nanti akan terjadi krisis moneter global dan resesi keuangan yang paling parah di seluruh dunia, dan itu menyebabkan orang-orang akan mengeluarkan emasnya. Sekarang Cina sudah mulai mengeluarkan emasnya. Simpanan paling terakhir Cina adalah emas. Ini sudah mulai dikeluarkan, Pak. Dan seluruh mata uang sudah mulai melemah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ekonomi negara manapun dalam keadaan terjun bebas, maka kita akan kembali menggunakan emas sebagai mata uang kita, dinar dan dirham. Dari 2016 saya sudah hasut kaum muslimin, ayo beli emas, ayo beli emas. Saya sudah sampaikan itu, tapi banyak orang yang hanya mendengar, mengangguk-angguk, tapi belum melaksanakan. Sekarang, wahai Bapak Ibu, harga emas sudah ada di tingkat yang termahal sepanjang yang pernah kita dengar. Dan emas akan terus bertahan kaum muslimin. Emas itu zaman Nabi sampai sekarang harganya tetap yang terbaik. Jadi kehancuran ekonomi global, dan pada akhirnya nanti negara-negara tidak akan mampu menggaji pegawai.
Para PNS seluruh negara tidak akan mampu digaji oleh, dan pabrik-pabrik akan tutup di mana-mana. Lihat Batam sekarang Pak, apa yang terjadi di Batam? Dan apa yang terjadi di pabrik Indonesia ketika suku cadangnya sudah nggak ada lagi, bahan-bahan yang diproduksi oleh Cina dan lainnya sudah tidak masuk, otomatis ini berhenti, betul tidak? Ini akan berhenti Pak, akan banyak pengangguran besar-besaran terjadi. Akan terjadi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, akan terjadi kelaparan dan kekurangan pakan, dan ini akan menjadikan hadis Sahih Bukhari Muslim terwujud. Tak akan terjadi kiamat sampai tetangga datangi tetangganya dan membunuh tetangga itu walau hanya demi sepotong roti yang dari tangan tetangga karena lapar. Karena dia lapar, dia sudah membunuh ke sana kemari. Inilah bahayanya kalau seandainya kita tinggal di tempat-tempat yang padat penduduk seperti ini Pak. Kita tak tahu tetangga kita macam mana. Kalau satu RT, satu RW, orang beriman semua, selapar-lapar apapun, dia tak akan mungkin membunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Makanya di akhir zaman, saya bacakan kepada Bapak Ibu hadis, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang lari ke bukit-bukit, membawa hewan ternaknya, keluarganya, agamanya, dan mereka hidup di sana. Kenapa saya menganjurkan di akhir zaman? Ayo persiapkan di sana. Persiapkan di sana, di bukit-bukit yang subur, yang sumbernya airnya banyak, jauh dari gunung, jauh dari kota, jauh dari laut, tinggi dari laut. Saya sudah sampaikan ini Pak, bertahun-tahun saya sampaikan. Mumpung masih ada waktu, kalau sekarang sudah sangat mepet ya Bapak Ibu. Tapi walaupun begitu, kalau ada pergilah ke sana. Tapi jangan sendirian, bawalah komunitas, ya orang-orang soleh dan taat ajak mereka ke sana. Tapi namun belum tinggal di situ, kita tetap tinggal di kota. Tapi ketika ini terjadi, kekisruhan, kekacauan, pembunuhan, perampokan di mana-mana sudah tidak bisa dielakkan. Sesuai dengan hadis Nabi, kita sudah punya tempat, rumah kita sudah ada di situ. Isi rumah barang-barang survival sudah ada di situ. Kita sudah punya ternak, kita sudah punya pertanian, segala macamnya di situ. Kita tinggal pindah. Anjuran saya ini tidak banyak yang mengerjakan. Tapi sudah ada juga, alhamdulillah, sudah ada seperti properti akhir zaman sudah mulai membuat sesuai dengan konsep-konsep yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ini tidak dibuat, maka Bapak tidak tahu mau lari kemana. Seperti kejadian macam ini mau lari kemana? Seterusnya apa yang akan terjadi berikutnya, maaf Allah yang kami muliakan. Yang terjadi berikutnya, jadi yang pertama apa tadi? Tolong spidol kita. Yang pertama yang akan kita rasakan, maaf ya, kita mengalami 5 fase kata Nabi. Sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul, startnya. Nah ada 5 fase. Fase pertama Nabi yang memimpin kita. Fase kedua Khulafa ar-Rasyidin yang memimpin kita. Fase ketiga para khalifah dengan sistem kerajaan yang memimpin kita. Dan ini Islam memimpin 2/3 dunia. Ya. Nah kita sekarang hidup di fase yang terberat. Fase yang keempat. Fase ini di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, tetapi dunia dipimpin oleh kediktatoran, mulkan jabariyat. Seluruh penguasa yang ada di muka bumi benci kepada Islam dan zalim kepada kaum muslimin. Ini fase kita hidup sekarang. Nah, di penghujung fase keempat ini kita akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhan. Bumi gelap gulita dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang tebal dan sangat panas. Selama 40 hari itu dukhan. Setelah dukhan paling lama tanda besar kiamat yang kedua, dan ini puncak fitnah yang pernah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu Dajjal pun hadir. Dajjal mengajak 2/3 manusia sujud menyembahnya. Dajjal membagi-bagikan makanan ketika manusia sudah putus asa untuk hidup. Dajjal menghidupkan kampung-kampung dan kota-kota dengan syarat penduduk kampung dan kota itu mau beriman kepadanya dan sujud kepadanya. Dajjal ini tak lama, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu dia berakhir di tangan Nabi Allah. Dan inilah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa menghabisi Dajjal, kaum muslimin, setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, maka Nabi Isa pun mengajak orang-orang Kristen kembali kepada agama Allah yang sebenarnya, yaitu Islam, dan membunuh seluruh babi-babi yang ada, menghapuskan semua pajak-pajak, mulai menstabilkan bumi untuk menuju kepada ketenangan. Tapi belum berapa lama Nabi Isa alaihissalam menjalankan misinya, Allah lepaskan tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang mampu mengatasi kecuali doa Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu muncullah virus yang terganas semenjak bumi ini diciptakan.
di mana kemampuan virus itu menyebabkan kematian. Sorenya mereka, menjelang maghribnya mereka diserang oleh virus ini, kemudian besok paginya seluruh Ya'juj dan Ma'juj satu bumi ini sudah mati. Yang mati oleh virusnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja. Ya. Dan itu sudah langsung membusuk mereka Ya'juj dan Ma'juj. Dengan doa Nabi Isa, Allah bersihkan kembali Ya'juj dan Ma'juj dari muka bumi ini. Maka masuklah kita pada fase yang kelima. Fase kelima ini dunia bagaikan dalam surga. Masa-masa aman. Ini dalam beberapa hadis sahih, inilah dia masa-masa aman di akhir zaman. Tidak ada lagi penyakit satu pun di muka bumi, tidak ada bencana alam apapun bentuknya, tidak ada peperangan, jangankan negara yang perang. 2 orang saja yang lain tidak akan ditemukan. Hewan-hewan buas di hutan Allah jinakkan semuanya. Seluruh binatang berbisa Allah angkat bisanya. Seluruh kekayaan di muka bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga tidak ada satu pun orang yang miskin di muka bumi ini. Betul-betul aman Pak, seaman-amannya. Penjara-penjara akan sepi dan kosong. Rumah-rumah sakit tidak akan ada lagi memasukinya, karena Allah berikan kesehatan di muka bumi. Masya Allah, tidak ada apapun bentuk yang tidak kita sukai. Semuanya wujud dalam wujud keindahan yang paling sempurna. Inilah tanda besar kiamat yang kelima. Ini adalah fase kelima. Dan yang memimpin Islam pada masa itu adalah khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Hal ini Allah umumkan dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 ayat 55 kaum muslimin. Luar biasa amannya masa ini. Dan jumlah lelaki pada masa itu kata Rasulullah dibandingkan wanita, laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki habis di sini? Laki-laki di sini habis oleh perang. Nah, yang terjadi di sini kaum muslimin, kalau ini sudah ya, ini sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki, maka kita langsung mengalami perubahan. Bumi langsung dibungkus oleh konsep kesyirikan yang disebut dengan demokrasi. Ini adalah konsep kesyirikan dan ini nyata sekali terjadi di zaman kita. Setelah itu terjadilah kolonialisme kembali kepada umat Islam. Di mana-mana umat Islam dijajah kembali. Tidak diberikan ruangan untuk menikmati kekayaannya sendiri. Kemudian terjadilah gelaran-gelaran yang sangat jahat kepada Islam. Radikal, fundamentalis, teroris dan segala macamnya. Dan ini menjadikan orang-orang untuk ragu untuk berpegang erat kembali dengan agamanya. Kemudian dimunculkan isu yang bisa mengatasi power dan pengaruh agama. Isu itu disebut dengan HAM. Lalu dimunculkan di sini berbagai macam kegaduhan di aliran-aliran sesat, isme-isme. Hadir seluruhnya, bermunculan bak jamur di musim hujan dan aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat. Kemudian di sini akan terjadi kekacauan di negeri Timur Tengah, mulai dari invasi Irak ke Kuwait sampai kepada terjadi semua kekacauan itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dan di sini terjadi huru-hara yang merata di Timur Tengah. Yang kita sebut sekarang dengan istilah Arab Spring. Kemudian salju turun di negeri Arab. Salju turun di negeri Arab. Ini seluruhnya ada hadisnya, Pak. Kalau di luar itu ada kitab. Coba perhatikan nanti, mudah-mudahan ada ensiklopedia akhir zaman atau kitab zikir akhir zaman. Ini semuanya ada riwayat-riwayatnya, ada hadisnya, ada hadis yang kuat, ada hadis yang sahih. Jangan Bapak katakan saya membual, berdongeng ya Bu ya. Baca kitabnya di luar sana. Turunnya salju sudah turun sejak 2009, ditabung pertama sekali, dan sekarang bahkan Masjidil Haram kita beberapa minggu yang lalu dibungkusi oleh salju. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah Sungai Efrat yang mengalir di Irak kering total, dan sudah terjadi sejak 2014 juga. Sungai Efrat kering total. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah tanda-tanda Dajjal telah lepas terjadi. Tanda-tanda Dajjal lepas, TTDL. Dajjal telah lepas dari ikatan dan belenggunya. Nabi mengatakan jarak antara Dajjal lepas dari ikatan belenggunya dengan dia muncul di tengah manusia adalah 40 kata Rasul. Kita tak tahu 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun. Jaraknya sejak dia lepas. Tapi tanda-tanda ini ada di Palestina dan ini sudah terjadi. 1, 2, 3. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Lihat ini di hadis Sahih Muslim. Yang pertama Danau Tiberias. Danau Tiberias sudah menyusut airnya dan ini sudah terjadi, Pak. Ya, kemudian yang kedua apabila mata air Zugar. Mata air Zugar. Ini juga tak jauh dari Danau Tiberias. Sejak hampir 3 tahun ini mata air Zugar 1 tetes pun sudah tidak keluar lagi airnya. Padahal penduduknya bercocok tanam dari air itu dan hidup dari air itu, sekarang sudah tidak ada. Kemudian kebun kurma.
kebun kurma di Baisan. Ini sudah terjadi semua Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu berikutnya apa lagi? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nah di sini dia. Maksiat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan sehingga menimbulkan petaka-petaka. Ini adalah maksiat dan maksiat. Manusia diajak segila-gilanya kepada maksiat, mulai dari perzinahan yang sangat terbuka, ya, sampai kepada perjudian, perampokan, korupsi, dan yang paling mengerikan LGBT. Ya, semua kejahatan maksiat dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Dan yang paling kita sedihkan, wahai Bapak Ibu, benteng perlindungan umat Islam dan bahkan satu-satunya penyeimbang bumi, yaitu Mekah Madinah, di situ pun sudah dilanggar, maksiat sudah buka pintunya selebar-lebarnya. Betul tidak? Arab Saudi sejak 2016 sampai sekarang sudah menjadi jahiliyah dan menjadi negara liberal. Padahal itulah dia pelindung bumi. Selama orang masih maksimal dalam menjalankan ketakwaan, masih maksimal menjalankan syariat, maka buminya akan masih distabilkan oleh Allah. Tapi ketika maksiat, simpul-simpul syariat satu persatu dilepas di Arab Saudi, penguasa Mekah Madinah, ya, ketika berbagai macam jenis maksiat dibuka dan digelar, bahkan difasilitasi, bahkan dijadikan sumber pemasukan oleh negara yang memimpin Mekah Madinah, maka ketika itu tidak ada lagi yang akan menjaga bumi dari petaka dan bencana. Maka kaum muslimin, ini adalah petaka-petaka dan petaka-petaka yang mengerikan. Nah, sekarang kita sedang ada di jalan sini sekarang. Petaka-petaka mendunia. Yang pertama, zuhurul amradil mu'diyatil musta'siyah. Bermunculannya berbagai macam wabah, penyakit menular yang sangat ganas dan mematikan. Lalu kemudian berikutnya apa? Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Berarti urutan berikutnya akan kita alami adalah kelaparan terjadi di mana-mana, ya. Kelangkaan pakan. Ini kelangkaan pakan. Sebab hama-hama yang lain juga berdatangan dan orang yang bisa mengerjakan peternakan pertaniannya, kelangkaan pakan. Kemudian terjadi pembantaian dan pembunuhan karena lapar, pembantaian. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim ini. Ya, pembantaian dan pembunuhan sebab lapar. Sebab lapar. Langsung apa lagi? Kehancuran ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan hancur dan orang kembali menggunakan emas dan perak. Ekonomi dunia. Ini mengguncang ekonomi dunia. Selanjutnya apa lagi? Kemarau ekstrim. Yang sangat panas dan panjang, kemarau ekstrim. Kemarau ekstrim ini sejak 2015-2016 saya sudah sampaikan, Pak. Apa yang disampaikan beberapa pakar ahli dan bumi kita menyampaikan akan terjadi 3 tahun berturut-turut nanti kemarau ekstrim melanda bumi. 2019 sampai 2022. 2019-2020 1 tahun pertama, 2020-2021 1 tahun kedua, 2021-2022 tahun ketiga. Dan 2019 kemarin kita lihat bagaimana dunia dilanda oleh kemarau yang panjang dan berat. Maka yakinlah Bapak Ibu, percayalah 2020 ini kemarau yang akan dihadapi oleh bumi ini di seluruh dunia lebih hebat daripada 2019. Sebab kata Rasulullah, fase keempat ini hari yang kalian jalani lebih berat daripada yang sudah kalian lalui. Hari yang ke depan akan kalian hadapi lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Jadi ke depan ini lebih berat Bapak. Makanya di sini adalah hiburan total dari Allah dan inilah husnul khatimahnya umat Islam. Ya, karena umat Islam akan habis di fase kelima nanti serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, di mana umat Islam nanti akan serentak Allah wafatkan. Serentak oleh karena angin lembut, angin yang berbau wangi kesturi, bersumber dari timur atau dari Yaman kata Rasul. Dan ini adalah angin kematian. Yang mati oleh karena angin ini hanyalah orang-orang Islam yang ada iman di dadanya. Ketika angin ini berhembus, maka dengan secepat bumi ini dibungkus oleh angin ini. Orang beriman, walaupun imannya hanya seujung kuku dari umat Nabi Muhammad, ketika tersentuh oleh angin lembut ini, terhirup olehnya angin lembut dan sejuk lagi berbau wangi kesturi ini, dimanapun dia berada, walaupun dia di gunung, di gurun, walaupun dia ada di gua, walaupun dia ada di lembah, di mana saja, ketika angin lembut ini menyentuhnya, terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, seluruh orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Kejadian ini sekaligus mengakhiri keberadaan orang Islam di muka bumi. Ini selalu saya sebut dengan istilah finish. Nah, yang melanjutkan hidup di bumi ini kata Rasul 1 atau 2 generasi setelah itu barulah bumi dikiamatkan oleh Allah SWT dan alam semesta. Di sinilah terjadi tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9 dan terakhir tanda besar kiamat yang ke-10. Kaum muslimin yang kami muliakan,
Kita kembali di sini ya. Kita kembali di sini. Kemarau ekstrim. Ini akan sangat berat 2020. Bagaimana Bapak bisa bertahan hidup? Sementara Bapak mengandalkan, ini aja udah mengerikan ya, kelaparan. Kemudian kelangkaan pakan, pembantaian sebab lapar, ekonomi dunia hancur, kemarau ekstrim terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian berikutnya wahai hamba Allah, yang akan menyusul kejadian adalah perang dan perang. Itulah dia yang terberat. Perang. Sebelum Imam Mahdi muncul, perang yang akan dihadapi oleh Islam, satu, perang melawan India. Dua, perang melawan Cina. Tiga, perang harusnya nomor satu bukan India, tapi tidak apa-apa urutan. Ini 1, 2, 3. Yang pertama adalah perang melawan Yahudi dan Syiah. Yahudi. Nah, kalian nanti akan berperang di akhir zaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di Syam. Syam inilah dia. Syam Yahudinya adalah Palestina. Di Palestina. Syiah di mana di Syam? Suriah, ya, Syria. Ini perang-perang kita, dan kita akan dimenangkan oleh Allah pada akhirnya. Perang dalam malam-malam mereka semua. India sudah mulai cari gara-gara sekarang ya. Kalau mereka saja tidak mendengarkan teriakan dunia, mereka sombong, maka urusan berlanjut kepada perang melawan India. Tapi kalau mereka menghentikan kejahatan mereka dan mencabut undang-undang batil dan jahat yang sudah mereka lakukan dan minta maaf kepada umat Islam, maka mudah-mudahan ini tidak terwujud. Tapi kalau mereka tetap sombong, pasti perang akan terjadi dan Allah akan menangkan kita. Itu pengumuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah perang-perang yang disebut dengan PD3, Perang Dunia 3. Lihat, ini urut-urutan yang akan terjadi ya. Perang Dunia ketiga. Di waktu yang sama, masih di dalam 1 tahun yang sama atau 1 tahun 2 tahun yang sama ini, berikutnya yang terjadi adalah ya saya tidak tahu yang ini urutan penting. Yang penting dia akan terjadi dalam 1 tahun yang sama. Bencana-bencana gempa, ya. Gempa. Oh ya, ini satu lagi. Terhalangnya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian gempa-gempa di seluruh dunia, khususnya Mekah Madinah. Gempa-gempa di Mekah Madinah dan seluruh dunia. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini semuanya akan dihadapi. Sehingga kita ini hidup di mana? Rasul mengatakan saking beratnya ujian ketika itu, orang yang paling kuat imannya lewat kuburan. Dia berharap kalaulah saya yang ada di bawah tanah saya sana, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya ujian hidup di atas tanah. Dia berharap dia yang di bawah tanah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dahsyat sekali petaka-petaka yang akan kita hadapi ya. Ini yang agenda-agenda ke depan. Persiapan Bapak bagaimana? Persiapan Ibu bagaimana? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Ini ada yang belum saya sampaikan. Huru-hara merata di Timur Tengah, ada yang belum saya sampaikan di sini dia. Yaitu terjadinya fitnah di bumi Syam. Fitnah Syam. Syam ini adalah Palestina, Suriah ya. Dan Nabi berkata, ini setelah huru-hara di Timur Tengah terjadi fitnah Syam. Fitnah Syam ini sejak Maret 2011 Pak ya, sampai sekarang. Umat Islam betul diganyah sampai habisnya. Apalagi tahun ini 2020 Palestina Israel bertekad menghabisi seluruh Palestina. Seluruh Palestina harus menjadi milik Israel, apapun yang terjadi. Ini tekad mereka. Dan perjuangan kita nanti membebaskan Masjid Al-Aqsa, ya, berjuang untuk bersama-sama sedunia membebaskan Baitul Maqdis kita. Perjuangan kita bela Baitul Maqdis di Palestina akan menjadi fokus perjuangan kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang kata Nabi, di tengah-tengah semua kekacauan ini, ada sesuatu yang dari mana saya selipkan lagi. Dan ini adalah di tengah-tengah kekacauan kegalauan ini, ada yang paling menggembirakan terjadi nanti, alhamdulillah dan Allahu Akbar, yaitu Baitul Maqdis akan merdeka kembali. Ini di tengah kekacauan kekisruan petaka-petaka di dunia ya. Ini petaka-petaka. Allahu Akbar. Nah, wahai hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah bersabda ketika fitnah Syam membara di muka bumi, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badirunya artinya apa?
terbuka, terang-teranganlah sambil berlombalah antar kamu antar satu dengan yang lain beramal soleh. Terang-terangan Pak, terbuka, jelas-jelas saja nggak apa-apa. Jangan malu-malu lagi baca Quran sambil menunggu bus datang. Jangan malu-malu lagi berzikir dimanapun berada. Jangan malu-malu lagi saya mau duha dulu, saya tahajud. Jangan malu-malu lagi Pak. Ini berbuat maksiat nggak malu-malu, tetapi ternyata berbuat amal soleh malu-malu. Nabi mengatakan badiru. Badiru ini artinya terang-teranganlah sambil berlomba-lomba. Ya, badiru bil amal, memperbanyak amalan-amalan soleh, bukan memperbanyak duit. Berlomba-lomba kamu memperbanyak amalan soleh fitanan di masa-masa fitnah. Nah fitanan ini sambungan hadisnya ada, tapi fitnah ini dijelaskan oleh Nabi. Fitnah itu bukan di Rohingya, fitnah itu bukan di Shishan, fitnah itu bukan di India, fitnah itu bukan di Yaman, fitnah itu bukan di Uighur, Xinjiang, Cina, bukan. Nabi menyebutkan wal fitanu bisyam, fitnah itu nanti adanya di negeri Syam. Ketika negeri Syam sudah dilanda oleh fitnah, seluruh kalian yang ada di muka bumi saatnya setar berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba terang-terangan memperbanyak amal soleh. Sejak Maret 2011, sekarang sudah Maret 2020, sudah berapa tahun? Sudah 9 tahun ya? Udah 9 tahun Bapak Ibu. Artinya kita ketinggalan banget nih momen memperbanyak amal soleh. Udah ketinggalan. Tapi tidak apa-apa. Seandainya Bapak Ibu mampu mengakselerasi, melakukan percepatan memperbanyak amal soleh, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Cepat lakukan. Ini yang bisa saya lakukan. Sebab apa? Di dalam surat Al-An'am ayat 158 Allah berfirman, dari segala petaka-petaka berat ini yang akan terjadi di muka bumi, orang-orang yang beriman yang paling banyak amal solehnya lah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya dijadikan kokoh, dia tidak akan goncang, ya. Fisiknya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan terkena. Ketika kelaparan dia punya solusi bagaimana dia bisa kenyang walaupun tidak menyentuh makanan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berkat iman dan amal solehnya sebelum ini. Masya Allah, wahai Bapak Ibu, tak ada guna harta. Lihat yang ada di Diamond Princess, masih ingat? Itu orang kaya dunia semua Pak, 3.700 isinya. Ketika satu orang terinfeksi COVID-19 di dalamnya, semuanya di karantina. Tak boleh merapat ke negara manapun, menolak seluruh pelabuhan. Negara mana saja menolak, semua kekayaan mereka tak berguna. Mereka hidup dalam putus asa, bagaikan dalam penjara yang tertutup. Mengerikan sekali keadaannya Pak, nggak ada gunanya kekayaan-kekayaan yang ada. Nah ini yang punya duit, yang punya tanah luas, yang punya rumah banyak, yang punya mobil, yang punya rekeningnya berapa, nggak berguna di akhir zaman ini. Kecuali dengan duitnya itu dia segera perbanyakkan amal solehnya, perbanyakkan tabungan akhiratnya. Itulah yang nanti yang bisa dipanggil sesat genting. Masih ingat 3 orang yang terkurung dalam gua? Masih ingat cerita ini? Hadisnya sahih, 3 orang terkurung dalam gua. Apa yang bisa menolong mereka? Jabatan mereka? Enggak. Duit mereka nggak bisa menolong, padahal mereka bawa banyak duit. Apa yang bisa menolong mereka? Amal soleh mereka masing-masing yang mereka undang datang dan menyelamatkan mereka. Betul tidak? Jadi amal soleh itu jangan Bapak Ibu pikir hanya menolong kita di akhirat saja. Di dunia ini bisa menolong kita. Yang paling puncak adalah yang paling kuat sedekahnya. Terakhir dia berdoa, ya Allah, aku dulu seperti ini. Bila sedekah itu engkau ridhoi Allah, engkau suka, maka tolonglah aku dan kawan-kawanku hari ini ya Allah. Allah bukakan seluruh pintu gua yang tertutup oleh batu besar yang menutupinya. Coba lihat, ternyata di dunia ini sesat genting yang menegangkan. Sedekah dahsyat yang pernah dikeluarkan dapat dipanggil pahalanya menjadi penolong kita Pak. Kita bertawassul atau berwasilah dengan amalan soleh kita. Maka sekali lagi wahai kaum muslimin, ini saatnya kita stop amal salah, stop amal-amal yang salah. Dari dosa-dosa kita tobat dan berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Hamba-hamba Allah, setelah kejadian ini apa lagi yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah terjadi kekacauan, ya, kekacauan dahsyat di Mekah Madinah, kekacauan KSA berdarah-darah. Kemudian berikutnya akan dibunuh seorang lelaki yang memiliki jiwa yang mulia, dicintai orang beriman seluruh dunia. Lelaki ini ketika dibunuh, orang-orang beriman satu bumi marah, seluruh malaikat di langit marah. Kemudian Allah menghibur orang beriman dengan munculnya Imam Al-Mahdi di baiat di depan Ka'bah, ya.
Imam Al-Mahdi ini antara dua ya. Saya selalu menyampaikan setelah Dukhan dia muncul, tapi ada kemungkinan beliau muncul sebelum Dukhan. Nah, setelah Imam Mahdi barulah hantaman meteor. Hantaman meteor. Meteor ini yang menimbulkan Dukhan. Meteor ini yang menimbulkan Dukhan. Tanda besar kiamat yang pertama muncul yaitu Dukhan dengan syarat meteor menghantam bumi. Untuk masalah meteor, syarat-syarat meteor akan menghujani bumi di akhir zaman apabila penguasa Mekah Madinah sudah tergila-gila dengan musik-musik. Sudah apa belum? Yang kedua, apabila mereka sudah mengundang dan mendatangkan penyanyi-penyanyi dari berbagai penjuru dunia. Sudah apa belum? Apabila mereka sudah meminum kembali minum-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan terbuka di mana-mana. Sekarang sudah apa belum? Ribuan ton Pak mereka masukkan barang-barang haram, minum-minum memabukkan kelas dunia. Mereka datangkan tos-tosan, udah kemana-mana di depan TV. Ini adalah syarat-syarat untuk dihantamnya bumi ini dengan hantaman meteor. Inilah puncak petaka Pak, puncak petaka, puncaknya adalah hantaman meteor. Kenapa? Hantaman meteor ini menimbulkan Dukhan. Dukhan ini menyebabkan bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Disitulah kita tidak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana kayak orang di Wuhan sekarang. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ngurus ternak, nggak bisa ngurus pertanian, nggak bisa ngurus usaha, nggak bisa juga ke ATM, ya, nggak bisa. Bahkan kamu di siang hari bolong, kamu dekatkan telapak tangan ke arah wajah, kamu tak mampu melihat apa-apa. Saking pekatnya bumi gelap gulita, matahari tak bisa dilihat. Selama itu bagaimana Pak? Kulkas kita, Bapak Arab kan isinya, dia sudah membusuk. Disitulah Nabi memberikan rahasia. Kalau kamu sudah melihat tanda-tanda ini, maka persiapkanlah makanan yang dapat bertahan untuk dirimu dan keluarga kamu selama 1 tahun. Dan hadis Nabi ini Amerika yang buat, hadis Nabi ini Australia yang buat, hadis Nabi ini Cina yang buat, hadis Nabi ini Jerman yang buat, hadis Nabi ini Inggris yang siapkan, hadis Nabi ini Singapura yang siapkan. Mereka persiapkan tempat, mereka persiapkan makanan yang bisa bertahan 1 tahun Pak. Mereka sudah siapkan itu semua karena mereka yakin tak lama lagi bumi ini akan mengalami hantaman hujan meteor. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dahsyat yang akan kita hadapi ya. Tapi jangan cemas. Kenapa jangan cemas? Kita tak takut mati kok. Betul? Hidup ini hanya 1 kali di dunia. Ujung-ujungnya juga akan mati. Cuma kita yang kita takutkan mati belum ada persiapan. Kan mumpung kita masih hidup sekarang persiapannya. Begitu Pak. Mumpung masih hidup sekarang. Dan kita nanti ingin orang yang paling berarti mata Allah di hari kiamat disebut-sebut dengan kemuliaan perjuangan kita, pengorbanan kita. Maka mumpung masih hidup, ayo berjuang di Islam. Ayo berkorban kita untuk agama Allah ini. Mumpung masih hidup, buat semua prestasi kita kayak para sahabat Pak. Sahabat sangat yakin akhir zaman itu adalah mereka. Sahabat sangat yakin kiamat itu sudah sangat dekat. Keyakinan mereka ini menyebabkan mereka bersemangat memperbanyak amal dalam hidup mereka. Keyakinan mereka itu menyebabkan mereka totality dalam berkorban, berjuang, berdakwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka takut dan alergi dengan dosa dan maksiat. Mereka takut barang-barang haram masuk ke dalam mulutnya. Dan di akhir zaman ini kita tirulah hal yang sama. Ibarat Allah yang kami muliakan. Demikian. Bagaimana? Udah 1 jam lewat. Lanjut. Kita 2 jam berapa Pak Suparga? Bukan, maksudnya kajian duha kita nanti. Jam 9 ya. Ya, kita ada beberapa agenda lainnya, macet segala macamnya. Oke. Saya ikut komandan aja, bagaimana kata beliau. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tentu saja kita akan tutup kajian ini. Saya yakin Bapak Ibu merasa kurang dengan kajian ini, betul? Iya, tolong nanti dibuka di channel saya Uzma Media TV Channel. Ulangi. Di situ ada judul kajian saya menyingkap rahasia fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, buka itu kajiannya. Yang kedua, buka juga di kajian saya judulnya adalah persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tolong dibuka itu persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Saatnya Bapak memprioritaskan mendengarkan kajian ini, ya. Kalau Bapak baca saja di buku, tidak nyata seperti saya menyampaikan sekarang, gregetnya kurang, malas kita juga dahsyat.
Dan dengan mendengar begini, saatnya Bapak sambil pulang nanti, sambil lampu merah putar ceramah-ceramah saya berkaitan dengan akhir zaman Pak. Semoga Bapak terinspirasi apa yang saya lakukan, apa yang saya buat. Secepatnya dengan keluarga saya, apa yang harus segera saya buat. Baik Bapak Ibu, pengajian kita tak mungkin bisa selesai. Sebab ini idealnya itu seminar 2 hari. Dari jam 8 sampai jam 5. Besoknya jam 8 sampai jam 5. Stopnya cuma untuk sholat dan makan, habis itu lanjut. Baru bisa Pak. Itu pun mungkin baru 85 sampai 90% paling banyak bisa tersampaikan. Tapi jadilah seminar 2 hari, nggak mungkin 1,5 jam bisa tembus ini semua. Bapak lihat tadi saya menyampaikan ini kayak orang menyampaikan berita aja ya. Tak keluar ayatnya, tak keluar hadisnya, kecuali hanya segelintir kecil. Karena kalau saya bacakan lagi ayatnya, saya bacakan hadisnya, tambah nggak cukup informasi yang bisa kita umumkan kepada umat di akhir zaman. Oke, sejauh ini Bapak Ibu yakin tidak kalau kita ini sudah di akhir zaman? Maka pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan